Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan. Saya alumni dari Madrasah Aliyah Negeri Keraton di Pondok Pesantren Al-Yaksini yang saat ini nama sekolahnya udah berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan. Hari yang lalu saya sempat bikin iseng teaser gitu ya, sekalian tes cam sama tes audio noise karena device baru tuker ya sama temen kayak gitu. Sekalian saya mention salah satu event terdekat yang pada saat pamflet kegiatannya rilis, saya sama panitia malah belum dikabarin. Justru teman-teman dekat saya yang kebetulan satu alma mater, meskipun gak seangkatan, tapi karena kita cukup akrab, yang nge-forward itu dulu. Gini, wah, Wildan hadir rek. Yang grup-grup seangkatan bilang kayak gitu. Terus yang adik kelas, Kak Wil akhirnya main ke sekolah karena cukup lama ya, sekitar 5 tahun mungkin, entah kurang atau lebih dari itu saya nggak pernah main ke sekolah saya. Kalau lulusnya udah 7 tahun. Saya lulus 2013 kayak gitu. Oke lah, itu nanti mungkin akan jadi konten tersendiri ya terkait pengalaman atau perjalanan saya bagaimana sekolah di situ. Yang pengen saya mention di sini adalah kok bisa sih saya terlibat di event ini kayak gitu. Saya sendiri sebenarnya nggak nyangka dan nggak pengen dilibatkan di acara semacam ini, tentu karena masih banyak alumni-alumni yang secara kiprah lebih masuk gitu ya. Lebih masuk lah untuk sharing ke teman-teman, baik itu sesama atau mungkin sharing ke adik-adik yang masih sekolah di sana. Cuman sekitar 2 minggu yang lalu ada salah satu alumni yang kebetulan juga satu alma mater di kampus Jember, satu kampus dengan saya di Jember, di UIN Jember, namanya Ria. Saya kenal waktu dia masih di sana karena dia cukup aktif juga orangnya. Dia tiba-tiba nge-WhatsApp saya malam-malam, Kak Wil sibuk gak? Oh kenapa Ria? Lagi selo kok. Nah, terus dia WhatsApp tuh, nawari deh Kak, ini aku mewakili panitia, gak tahu dia nyebut seksi divisinya atau apa, saya lupa. Pokoknya dia nawarin, Kak, sampean berkenan ya untuk sharing di acara silaturahmi alumni, jadi narasumber, lebih tepatnya bahasa dia jadi narasumber. Saya langsung narasumber, aku perasaan gak iso apa-apa. Aku akhirnya ngapain kok, aku kan sing lain ada. Enggak Kak, teman-teman pengen sampean yang ngisi seputar kewirausahaan, atau yang teman-teman lebih familiarnya nyebutnya entrepreneurship. Nah, saya sejauh ini nggak paham banget seputar itu. Mungkin teman-teman taunya saya sempat nyoba-nyoba buka usaha ini atau bikin sesuatu yang muncul anggapan bahwasanya saya paham banget, padahal enggak. Yang mungkin saya sering nongkrong sama
beberapa temen ngobrolin seputar gimana sih strategi, terus cara nentuin pasar dan segala macam. Itu justru aku saat itu masih belajar kayak gitu, nggak paham-paham banget. Makanya kemarin ketika si Ria nawarin untuk jadi narasumber, berat banget itu ini istilah narasumber. Jadi narasumber ngobrolin seputar kewirausahaan, dengan berat hati saya menolak. Bukan karena apa, karena ya saya nggak ada ilmunya yang layak untuk disampaikan, apalagi atas nama narasumber. Enggak lah kayak. Akhirnya singkat cerita, 2 hari setelah dihubungin malam yang pertama di WhatsApp yang pertama, bahasaku kacau. Oke lah ya. 2 harian setelah itu dihubungi lagi sama si Ria. Gimana Kawil? Mau ya gini-gini, si rotok makso. Karena memang mepet acaranya 2 minggu, bayangin 2 atau 3 minggu. Ilingku sih, ingatku sih 2 minggu. Acaranya besok lusa, tanggal 23 Januari. Nah, akhirnya 2 hari setelah WhatsApp pertama, si Ria follow up lagi. Kawil mau ya? Rotok nodong di sana. Akhirnya aku gini, oke Ria, sebelumnya aku boleh tanya nggak siapa yang nyebut namaku untuk direkomendasiin jadi narasumber? Kok ada terus? Akhirnya si Ria bilang, kak, si Sofi. Nah, Sofi juga lumayan akrab sama saya, yang kebetulan juga putri dari salah satu guru saya, Bu Soifa, guru kimia. Ya, guru kimia. Nah, si Sofi ini juga karena dia cukup aktif di kampus, satu alma mater juga di UIN Jember. Ternyata dia yang rekomendasiin. Padahal aku perasaan nih gak pernah sharing masalah kewirausahaan. Gak tahu deh kenapa. Nah, ternyata si Sofi yang ngelempar namaku ke teman-teman panitia mungkin ya. Akhirnya dihubungin sama Ria tadi. Terus setelah dijawab si Sofi, aku akhirnya bilang gini ke Ria, mencoba untuk ngasih alternatif gitu kali ya. Karena aku ngerti gimana posisi teman-teman panitia ketika emang udah mepet acaranya, apalagi atas nama lembaga gitu ya. Aku bilang, Ria, kalau memang yang diinginkan teman-teman panitia adalah sharing seputar entrepreneurship, kewirausahaan, saranku sih coba cari teman-teman alumni yang lain yang memang lebih valid secara usaha, atau syukur-syukur kalau emang udah kelihatan hasilnya, udah sukses lah, atau mungkin udah punya omset berapa ratus juta gitu. Nah, itu lebih enak kayak. Tapi kalau memang teman-teman panitia menginginkan Wildan yang hadir untuk sharing, aku sih lebih prefer ngasih atau sharing seputar berkarya kayak gitu. Karena mungkin ya meskipun secara track record karyaku sih belum bisa dikatakan berhasil gitu ya, tapi paling enggak sejauh ini aku cukup sering ngulik masalah itu, masih sering belajar masalah itu, sehingga untuk teman-teman atau mungkin alumni yang pengen ngelakuin atau mungkin sedang ngelakuin, aku bisa sharing. Bisa jadi aku yang nanti belajar ke mereka, atau mungkin nanti ada yang bisa tak sharing dari problem-problem atau mungkin ya tips and trick, yang bahasa freelance-nya itu life hack gitu ya, yang bisa tak sharing ke teman-teman yang emang lagi di fase yang sama kayak saya kayak gitu. Jadi bukan berarti aku paham banget, enggak, justru aku nanti pengen sharing karena sejauh ini yang lumayan sering tak lakuin, lumayan sering tak ulik, lumayan sering tak pelajari seputar itu.
eh, akhirnya aku nyoba menyampaikan itu ke Ria. Kalau memang Wildan yang dipengenin, aku sih lebih pede lah paling enggak sharing seputar itu. Nah akhirnya yos kak, tak coba ngobrol sama teman-teman panitia. Oke, set. Sekitar 4 atau 5 hari yang lalu tiba-tiba ada WhatsApp. Assalamualaikum Wildan. Ini saya Mahfudi. Aku langsung, aku iling, aku punya kakak kelas namanya Mas Mahfudi. Kalau nggak salah dia jurusan bahasa. Dia saat itu masih MA. Nama lembaga sekolahnya beluman Kraton alias ini, tapi masih Madrasah Aliyah alias ini, masih swasta. Karena angkatan saya, angkatan 2013, kami merupakan angkatan pertama sejak peralihan status menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Jadi yang awali Madrasah Aliyah swasta, angkatanku merupakan yang pertama kali masuk dengan status Madrasah Aliyah Negeri Kraton, kayak gitu. Nah, Mas Mahfudi tiba-tiba nge-WhatsApp, Wildan, iki aku Mahfudi. Terus, aduh aku agak lupa WhatsApp-nya. Nah, nanti lah panjang nanti kalau diceritain. Intinya, dia memperkenalkan diri, terus sekaligus nanyain atau follow up gitu mungkin ya. Wildan, sampean udah dihubungin teman panitia ya untuk jadi pembicara masalah kewirausahaan. Kok sih tetap kewirausahaan yang diomongin. Akhirnya tak coba jelasin, tapi sebelumnya aku mencoba untuk memastikan ini Mas Mahfudi yang tak kenal atau bukan, karena foto profilnya belum nongol kan, nomor baru tuh. Oh nggih, Mas Mahfudi, ngapunten niki Mas Mahfudi alumni MA gini terus. Oh iya Wildan gini. Oh iya bener. Wah ternyata bener. Wah gini ternyata. Oh iya aku biyen pernah kok satu panitia dengan sampean kayak sampean gak salah waktu itu entah mungkin dari aku sih bilangnya kita pernah satu kepanitiaan di ASA. Nah ASA untuk teman-teman yang alumni alias ini mungkin tahu, alias ini Student Association, itu perkumpulan dari OSIS-OSIS selembaga di alias ini. Karena di alias ini ada kurang lebih 10 lembaga mungkin, mulai jenjang SMP sampai SLTA sampai yang non formal. Nah aku dulu kan lumayan sering tuh join di acaranya ASA. Nah aku inget pernah kerjasama dalam satu kepanitiaan, dan aku sempat nyebut juga waktu WhatsAppan awal-awal sama Mas Mahfudi, kayak aku satu kepanitiaan sama sampean di itu, kalau nggak salah PHQ, penyembelihan hewan kurban, karena itu event yang salah satu event gedenya ASA itu. Terus aku bilang sampean kayak waktu itu dari OSIS MA Mas. Aku mungkin saat itu masih MTS atau atau mungkin sampean kelas 3. Oh enggak Wildan, aku OMIM. Oh iya bener, OMIM itu OSISnya Madrasah Diniyah yang lembaga non formal di alias ini. Ternyata Mas Mahfudi dari situ, berarti kita pernah kerjasama. Mas Mahfudi mewakili dari OMIM kayak gitu. Nah ngobrol-ngobrol udah akrab. Dia juga sempat nyebut aku ADE Ustadz Askia. Hamil kenal kan? Oh ya kenal banget. Aku sering manggilnya sih Cak Askia ya, karena udah saking akrabnya. Atau Pak Askia aku manggilnya. Dan juga Pak Askia ini, beliau waktu masih akrab dengan saya saat itu, sering ketemu maksudnya, sampai sekarang masih akrab. Kok kacau nih sih ngomongku. Beliau masih mengabdi di lembaga MTS alias ini, yang merupakan juga lembaga alma mater saya sebelum saya di MAN. Saya di MTS alias ini, jadi cukup sering ketemu waktu itu sama Pak Askia. Makanya ketika Mas Mahfudi bilang aku ADE, iya aku cek akrab Mas ambil Pak Askia kayak gitu. Oh iya wes, alhamdulillah akhirnya kita ngobrol lumayan akrab, sampai akhirnya aku bilang, Mas ngapunten sebelumnya, itu kemarin aku udah nyoba ingin jelasin ke teman-teman panitia,
nggak tahu dari seksi acara atau dari seksi apa ya. Kalau aku kurang berkenan, dan tak telepon Mas Mahfudi karena aku kurang enak kalau via WhatsApp, khawatir ada sing miss atau apa, karena hari juga udah makin mepet ya. Akhirnya aku minta izin, Mas boleh tak telepon nggak? Akhirnya tak telepon. Aku nyampaikan ke Mas Mahfudi, Mas, kalau emang teman-teman tetap berkenan Wildan yang hadir di sana, aku sih kayaknya masih kurang cocok kalau sharing seputar entrepreneurship. Sorry, sendawa. Kalau emang mau, aku sharing aku sharing seputar berkarya kayak gitu. Jadi gimana sih, paling enggak tips and trick berkarya di era seperti ini dan segala macam, atau mungkin life hack yang selama ini tak lakukan sejauh ini seperti apa. Nah, bla 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 tak sampaikan, dan alhamdulillah Mas Wafudi langsung paham apa yang tak maksud. Oh iya Widan, malah Mas Wafudi sempat nyeletuk, nanti masalah personal branding. Ngerti personal branding nih. Oh iya Mas, gak apa-apa, nanti ya tak singgung-singgung dikit, dan aku yakin nanti pasti arahnya pasti nyinggung ke sana juga, kalau apalagi sistemnya talk show kan kalau nggak salah. Insya Allah nanti juga akan nyinggung masalah itu, dan ya aku mungkin nanti bisalah sedikit banyak sharing seputar itu, karena sebagaimana teman-teman tahu aku juga sering nge-share seputar personal branding ataupun branding secara umum kayak gitu. Aku suka ngulik sebenarnya, suka sinau seputar itu, nggak paham banget tapi aku suka aja Mas Ian itu. Nah, dari telepon itu akhirnya mulai ada kejelasan. Terus 2 hari atau sehari setelah itu di grup, karena kebetulan aku untuk sama teman-teman alumni pesantren alias ini tergabung di beberapa grup. Ada yang grup alumni sekolah, ada yang grup alumni asrama, ada yang grup insani itu insan santri dan alumni alias ini, ikatan alumni pondok alias ini, komisariat Jember yang terakhir ini, karena saya tergabung di sana ya, yang teman-teman yang kuliah di Jember. Nah, tiba-tiba sehari setelah saya telepon Mas Mahfudi itu ada kayak draft undangan plus rundown acara silaturahmi alumni MAN alias ini yang udah disebar, udah naik. Ada rundown detail di situ. Nah, aku ngecek, skip. Lebih tepatnya ada temanku yang dia ditunjuk untuk nge-MC acara itu, namanya Aisyah. Lebih sering dipanggil Inces atau Bella ya, Bella. Itulah panjang ceritanya kenapa dari Aisyah dipanggil Bella, itu cukup panjang, tapi dia lebih sering dipanggil Inces. Nah, si Inces ini tiba-tiba nge-WhatsApp aku dengan satu kalimat, hahaha, see you ya bang tanggal 23 Januari, lu lagi. Nah, akhirnya tak kerjain tuh si sama Aisyah itu, emang ada apa tanggal 23? Pokoknya aku bener-bener pura-pura gak ngerti sama sekali. Loh, masa kamu gak ngerti? Gini. Akhirnya saya sampai akhirnya dia nyeletuk, namamu lu ada di randon apa? Tak bilang gitu. Sorry Aisyah kalau kamu nonton. Aku sebenarnya itu sekalian mancing untuk memastikan, aku pengen ngerti rundown acaranya udah bener nggak kalau aku nggak ngobrolin kewirausahaan. Sementara panitia ya mungkin masih repot ya, sibuk, nggak sempet konfirmasi ulang ke aku bener nggak. Jadi aku yang diminta untuk sharing, dan yang di-sharingkan pun udah bukan lagi seputar kewirausahaan. Nah, kebetulan si Aisyah yang mana dia udah ngaku untuk jadi MC, aku yakin pasti paling enggak ini anak udah dapat info lumayan detail ketimbang aku, karena insya Allah beberapa panitia temen akrabnya si Aisyah. Si Aisyah ini adik tingkatku 2 tahun di sekolah MAN dulu, tapi kita sangat akrab sekali. Nah, momen itu akhirnya aku ngerjain Aisyah sekaligus aku pengen dapet itu, sampai akhirnya dia nyebut
namamu ada di Randon loh, masa kamu gak ngerti sih lawan acara iki? Ah, Randon apa? Akhirnya dia kirim screenshotan Randon sambil dilingkarin namaku. Dan tak lihat di Randon masih materi kewirausahaan. Nah, akhirnya langsung tak forward lah screenshotan itu ke ketua panitia, Mas Mahfudi. Mas Mahfudi tadi ternyata beliau ketua panitia acaranya. Nah, tak forward, Mas, mohon maaf ini kok yang udah kesebar materiku masih sharing kewirausahaan yo. Aku khawatir nanti teman-teman nungguin materi ini ternyata yang tak sampaikan bukan seputar ini. Jadi mohon kerjasamanya ya Mas. Salam ke teman-teman panitia. Oh iya Wildan, sorry itu masih draft awal sebenarnya, cuman udah ada yang ngirim di grup Insani Wilayah. Kalau nggak salah wilayah Winongan apa ya? Karena oh iya bener Insani Winongan, karena nggak lama dari itu temanku seangkatan yang akrab dipanggil Oye, Avandi, yang dia juga alumni wilayah Winongan, daerah tempat rumahnya. Dia nge-share itu di grup angkatan, di grup angkatanku, angkatan alumni man, dia yang share. Jadi bener kalau kata Mas Mahfudi, iya tadi sorry Wildan sempat ke share di satu grup aja kok, grup wilayah Winongan. Cuman sih aku batin, iya banter masalahnya teman-teman biasa termasuk udah nyampe aja kan ke grup angkatanku juga kayak gitu. Jadi aku bener-bener minta tolong ke Mas Mahfudi sama teman-teman panitia yang lain. Akhirnya katanya Mas Mahfudi, oh iya Wildan ini masih dalam proses revisi kok. Nah nggak lama dari itu ada beberapa panitia juga, si Angga, Akila, sama Jihan kalau nggak salah, aku agak lupa, sorry, aku agak lupa. Itu nge-WhatsApp saya, mereka bilang dari sesi acara minta foto untuk kebutuhan desain pamflet dan backdrop banner acara kayak gitu. Tak kirimilah, terus si Jihan, ya Jihan kayak aku agak lupa ya, Akil apa Jihan ya, yang dia sekalian juga minta CV kalau ada Kak. Oh iya, dan CV-nya baru saya kirim tadi. Sorry Jihan, sorry ya. Nah, setelah saya kirim foto itu ke mereka, saya langsung nyampein juga, ntar kalau udah selesai kabarin ya, biar tak cek dulu, nanti khawatir kayak si undangan dan random yang kesebar itu. Aku khawatir soalnya guys, saya soalnya nggak jago-jago banget, jadi khawatir nanti ya meskipun ini pikiran saya pribadi, tapi aku mencoba untuk memikirkan mungkin teman-teman ada yang semangat sekali untuk hadir, terus yang mungkin sedang merintis usaha atau apa, ternyata ketika di situ tertulis kewirausahaan yang tersampaikan nggak seperti apa yang diinginkan kan, ya apa yo, saya nggak enak aja kayak gitu. Makanya saya benar-benar wanti-wanti, apalagi berbayar tuh acara kan, jadi bener-bener tak apa ya, bener-bener tak kontrol lah. Aku pengen nggak sampai salah kayak gitu. Dan bener, maksudnya nggak sampai apa namanya, belum panitia ngubungin aku secara personal gitu ya untuk nyampaikan hasil desain pamfletnya, keburu temen-temen yang lain, adik kelas, temen angkatan atau apa yang nge-share itu, wah Widan jadi bicara gini-gini sambil ngirim pamfletnya ke aku, yang dia bukan panitia, dia cuma adik kelas, terus ada yang seangkatan, terus di grup juga, oh ya ada Widan nih, moga-moga gini set. Lah panitia kemana, kok nggak ada yang ngubungin aku? Oke lah, mungkin lagi repot, cuman aku pun mau nanyain sebagaimana yang awal tadi ke Mas Mahfudi, kok nggak enak, khawatir beliau juga ngerasa salah atau apa, jadi tak diemin aja lah. Paling nggak tak cek di pamflet udah bener sesuai apa yang tak obrolin dengan kesepakatan dengan Mas Mahfudi terkait topik yang tak sampaikan itu seputar apa. Yakni aku waktu itu usul, Mas Mahfudi sebenarnya masih
waktu itu lagi nyusun juga, tapi juga minta saran. Akhirnya aku coba ngelempar, anu aja mas, gimana kalau yang tak sharingkan nanti topiknya adalah membangun reputasi dan peluang melalui karya, melalui berkarya kalau nggak salah. Ya itu kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah kok ternyata itu pun aku juga bilang ke Mas Mahfudi kalau emang teman-teman panitia pengen di otak-atik lagi nggak apa-apa, kurang lebih seputar itu deh. Insya Allah nanti aku ya lumayan siap lah sharing seputar itu, meskipun nanti kalau emang ada yang nggak bisa kejawab secara detail atau tepat gitu ya akan jadiin PR. Tapi paling enggak aku itu lebih pede ketimbang harus sharing seputar kewirausahaan. Nah, alhamdulillah di pamflet udah bener fotonya. Oke, ntar tak kasih deh di akhir lah paling nggak ya pamfletnya. Atau mungkin teman-teman yang udah lihat pamflet, coba kamu lihat fotonya. Itu fotoku lumayan tergambar kalau alumni yang paling underground pergerakannya ketimbang dua pembicara yang lain. Jadi di acara itu nanti teman ngobrolnya ada 3 yang panitia menyebutnya narasumber ya, meskipun saya sebenarnya kurang siap gitu kalau dibilangin narasumber. Ada 3, ada Cak Awang atau Mas Umar Setiawan, Mas Awang. Nggak tahu ya kok kenapa saya biasa manggil Cak ya. Kebawa di pondok kayak. Iya kayaknya kebawa di pondok. Tapi aku lebih enak manggil Mas sih sebenarnya, lebih akrab aja. Mas Awang atau Mas Umar Setiawan, beliau aku cukup ngikuti lah paling nggak, meskipun nggak detail banget perjalanan beliau selama di MA alias ini, karena beliau waktu itu masih MA alias ini. Aku tahu beliau sebelum kenal itu kalau nggak salah sebelum masuk di MAN. Iyalah jauh soal jaraknya. Aku masih di MTS, tapi foto beliau udah sering terpampang di mading sekolah, di banner prestasi siswa-siswa berprestasi, terus di brosur kayak gitulah. Jadi aku udah sering lihat foto beliau, meskipun aku masih belum ada di MAN, karena kan kita satu komplek tuh. Aku sering lah main, atau kalau nggak salah saat sekolah madrasah dinia sore dia sering lewat di kelas-kelas MAN, meskipun aku waktu itu masih MTS. Jadi sering seliwar-seliwar di situ, yus kadang baca informasi-informasi. Foto dan nama Umar Setiawan cukup sering muncul karena beliau salah satu siswa berprestasi yang pernah saya kenal di MA alias ini. Beliau kalau nggak salah dapat beasiswa program PBSB, penerimaan beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama di kampus IAIN Wali Songo saat itu. Sekarang udah jadi UIN Wali Songo kan ya? Iya, udah jadi UIN Wali Songo kalau nggak salah. Jurusan ilmu falak, seingatku, nggak tahu kalau sekarang istilah jurusan apa. Setauku saat itu jurusan ilmu falak. Itu cukup melekat karena saya sering lihat informasi atau kabar itu kalau beliau keterima beasiswa santri prestasi dan segala macam. Mas Setiawan sepak terjangnya lumayan menarik ya yang saya tahu, karena nggak hanya saat di kampus, saat selesai ngampus, penerima PBSB itu kan harus ngabdi. Nah beliau kalau nggak salah ngabdinya di alias ini. Aku kayaknya mulai kenal beliau saat mulai ngabdi di alias ini. Tapi namanya, maksudnya aku paling respect lah ya, paling enggak itu saat tahu terakhir kemarin posisi beliau adalah orang kepercayaan Kiai kami, Kiai Mujib, sekaligus Wakil Bupati Pasuruan. Jadi beliau kalau nggak salah kemarin, nggak tahu kalau sekarang masih tetap atau udah diganti ya posisinya, sebagai ajudannya Kiai Mujib, ajudannya Wakil Bupati Pasuruan saat ini.
Jadi itu sih aku respect sih, jadi apa ya, santri yang dipercaya sama kiai gitu untuk nampingi kemana-mana. Aku luar biasa sih, karena ya aku ngerti rasanya jadi orang yang nempel dengan sosok tokoh gitu kayak gimana. Apalagi yang ditempelin, saya mengenal betul Kiai Mujib seperti apa, kayak gitu. Makanya saya respect sekali, dan saya yakin hal yang disampaikan nanti saat silaturahmi alumni akan sangat menarik. Dan insya Allah kalau nggak salah beliau di pamflet menyampaikan gimana cara keterima jadi PNS. Cocok banget. Dia tahu sepak terjangnya, nggak hanya saat pendaftaran, saat sudah jadi, tapi kayaknya sih moga-moga beliau berkenan untuk sharing juga gimana sepak terjang di balik layarnya aparatur sipil negara, karena beliau selalu mendampingi orang nomor 2 di Pasuruan, apa ya istilahnya, keliling, kayak gini pekerjaan seorang aparatur sipil negara, yang secara otomatis beliau Mas Umar Setiawan merupakan ASN kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi pengen menyiapkan untuk jadi PNS, gak salah kalian hadir hari Minggu besok. Itu tiket murah banget, 25.000. Karena udah dapat tips and trick, langsung jadi orang yang valid. Selanjutnya ada namanya Akmal Habibi. Enggak sih, aku khawatir salah. Sorry ini agak panjang, karena aku berusaha untuk ngobrol aja dengan kamu. Kalau kamu pengen skip is okay. Tapi aku pengen tak roll aja, dan nggak akan tak edit nanti. Tar ya. Nah ini dia. Iya bener, Akmal Habib. Nggak ada i-nya, Akmal Habib. Kiat sukses meraih beasiswa LPDP. Nah yang tadi Mas Umar Setiawan itu topiknya tips dan trik lolos tes CPNS. Tips dan trik. Nah yang selanjutnya ada namanya Akmal Habib. Kiat sukses meraih beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini kalau nggak salah beasiswa luar negeri nggak sih? Enggak ya? Saya kurang tahu. Yang jelas untuk teman-teman yang sedang LPDP itu kalau nggak salah untuk pasca sarjana, bener? Iya sih, harusnya pasca sarjana. Pasca sarjana kayak. Jadi untuk teman-teman yang alumni atau mungkin saat ini masih kuliah, atau syukur-syukur udah ada di fase akhir kuliah S1, sangat cocok teman-teman untuk nyimak materi dari Akmal Habib. Nah, di luar materi yang disampaikan, saya kalau sama Akmal Habib mungkin nggak terlalu kenal, tapi saya dengan ibunya Akmal Habib cukup kenal, atau bahkan ya sempat akrab lah ya, karena sering berkomunikasi saat itu, sering sharing, bahkan ya kalau dibahasakan, saya sering private sama beliau, ibunya Akmal Habib, yakni Bu Yuliani, guru bimbingan konseling di MAN, di tempat saya sekolah. Cuman untuk teman-teman yang mungkin nyimak seangkatan dengan saya akan heran dengan omongan saya tadi. Saya bilang saya cukup akrab, bahkan private dengan Bu Yuli. Sementara mungkin untuk teman-teman yang seangkatan dengan saya, saat saya di MAN, saya jarang sekali ngobrol, ketemu dengan Bu Yuli. Yang saya maksud akrab
adalah sebelum Bu Yuli Diman, saya sudah kenal beliau. Saya sudah menjadi murid beliau, bahkan itu sering private karena harus belajar khusus dalam rangka meraih beasiswa ke Man Insan Cendekia, salah satu sekolah Islam negeri yang favorit dia di Indonesia. Dan itu ada beasiswa. Dulu saat MTS kelas 3 saya salah satu kandidat yang diandalkan gitulah untuk dapat beasiswa itu. Jadi saya kayak dapat private untuk gimana nanti bisa menjalani tes beasiswanya dengan baik sehingga bisa lolos kayak gitu. Nah, di angkatan saya waktu MTS ya, jadi kita narik nih. Jadi saya kenal Bu Yuli sejak MTS. Jadi beliau sebelum Keman, jauh sebelum Keman alias ini, sekitar 2 atau 3 tahun, 2 tahun berarti, 2 tahun. Itu dulu di MTS alias ini, nggak tahu. Saat itu mungkin beliau masih belum menjadi PNS. Jadi beliau masih mengabdinya di MTS alias ini, yang mana MTS swasta ya, tapi merupakan lembaga tertua di pesantren alias ini. Nah, di situ Bu Yuli juga sebagai guru BK, tapi sekaligus jadi guru berbagai macam hal. Mungkin untuk beberapa materi yang sifatnya eksak gitu beliau kurang, tapi untuk beberapa materi yang umum gitu ya, beliau cukup menguasai juga. Jadi kita seneng ngobrol waktu itu kelas 3 MTS ya, ngobrol, sharing, apalagi sering dapat motivasi gitu ya karena guru BK. Jadi enak banget lah sama beliau. Termasuk yang kenapa aku akrab, karena aku seneng banget materi yang disampaikan sama Bu Yuli saat itu adalah materi tentang psikotes. Tes psikologi, enggak sih, psikotes yang ada analogi, terus numerik, lalu apalah kayak gitu. Jadi tes logika anak kayak gitulah. Psikotes aku suka banget di antara semua materi yang diujikan, aku paling seneng itu materi psikotes. Itu kayak nentuin ini kayak ini. Jadi logika itu benar-benar kayak kepake banget lah saat itu. Seneng banget aku ngulik-ngulik kayak gitu, aku sing paling suka. Makanya aku cukup akrab dengan Bu Yuli, karena aku sering tanya, sering apa segala macam. Aku cukup aktif lah saat sesinya Bu Yuli, aku cukup aktif. Makanya akrab banget. Dan saat itu yang terpilih untuk ikut tes beasiswa di angkatanku MTS kala itu 2009 ada 7 anak. Ada Susi Supriyanti, Miftahul Ilya, Rahmatul Jalila, Asna Maulidia, Vika Nurmafaza, Siti Nurfaiza, Wildan LR. Kelihatan dong yang namanya cowok berapa orang. Saya tercakep di situ. Apalagi kalau kelas-kelas sesi yang kayak tadi Bu Yuli itu kan gurunya cewek juga, jadi saya paling cakep. Nggak tahu itu kenapa saya terpilih. Dan ada kalau nggak salah fotonya, kalau nemu fotonya tak kirim. Satu-satunya dokumentasi yang membuktikan kalau saya satu-satunya cowok yang menjadi kandidat untuk menerima beasiswa itu ada di satu foto, yang mana itu kita foto khusus yang ngefotoin Ustadz atau Pak Abdul Karim, saat itu staf TU sekaligus desainer grafis MTS alias ini, saat kepala sekolahnya masih Bapak Haji Munif SAG. Masih SAG kan Pak, atau udah MAG? Mohon maaf Pak, saya tahunya gelar Bapak yang baru itu gelar Haji Pak. Mohon maaf Pak Munif. Nah, foto yang diambil sama Pak Karim itu untuk kebutuhan
liputan di Radar Bromo. Jadi foto kami bertujuh saat itu tercetak di koran Radar Bromo. Itu pertama kali foto saya nampang di koran. Itu. Oke, itu. Jadi saya lebih akrab dengan ibunya Akmal, tapi saya cukup sedikit banyak tahu bagaimana putra-putranya Ibu Yuli. Jadi Ibu Yuli ini kalau nggak salah ya punya 2 putra yang dua-duanya ini jalur prestasinya itu terarah sekali, luar biasa. Valid kalau ngobrolin masalah beasiswa dan segala macam. Ngobrolin masalah akademik itu udah kayak lintas generasi ya, nggak tahu apakah kakek neneknya juga seperti itu ya. Bu Yuli orangnya cerdas banget, orangnya juga aktif sekali dalam berkegiatan, jadi nggak hanya menjadi guru di sekolah, tapi setahu saya, sependek pengetahuan saya, Bu Yuli juga cukup sering terlibat di beberapa kepanitiaan kegiatan di aliansi ini, kayak gitu, yang sifatnya yayasan ya, jadi nggak hanya di satu lembaga aja, tapi biasanya setahu saya Bu Yuli juga cukup sering terlibat di kegiatan-kegiatan yayasan yang melibatkan seluruh lembaga di Pondok Pesantren Alias ini. Jadi ya ketika Akmal Habib diminta untuk sharing, saya cuma bilang waktu itu pertama kali tahu, wajar sih dan pantas sih kalau dia yang sharing seputar itu, karena ya pinter-pinter banget itu, nggak tahu dikasih makan apa, tirakatnya ngeri itu Bu Yuli sama bapaknya Akmal, bagi-bagilah ntar sharing di silaturahmi alumni selanjutnya ini buat teman-teman angkatan-angkatan kami atau atas kami yang udah punya anak. Nah, Bu Yuli sharing dong seputar gimana cara mendidik anak biar bisa berprestasi kayak Akmal, Habib itu, Bu. Sharing ya, Bu. Nah, kita ini kan sekarang udah mulai jadi orang tua nih, Bu. Anak-anak kita juga setelah ini anak-anak kami setelah ini juga udah mau sekolah nih. Nah, sharing dong, Bu, ya. Atau mau di collab juga nggak apa-apa sama Bapak kalau mau, atau mungkin sama guru-guru yang lain, nggak apa-apa, Pak. Kayak gitu. Itu aja mungkin, sorry panjang sekali ini. Moga-moga teman-teman berkenan dengar sampai akhir. Dan setelah ini saya coba share pamflet yang saya omongin mulai tadi. Moga-moga kita bisa bertemu hari Minggu, besok hari Ahad. Hari Minggu. Ngapunten, Yai. Saya ingat Yai Mujib itu bilang dulu, santri biasa ngomong Ahad, ojo Minggu ya. Hari Ahad tanggal 23 Januari insya Allah registrasi dimulai pukul 8.30 kalau nggak salah di Randon, saya agak lupa. Untuk sesi talk show-nya kalau nggak salah dimulai jam 9-an, 9 atau setengah 10, karena masih ada sambutan-sambutan dari para pemangku pesantren, pemangku lembaga juga. Moga-moga kita bisa ketemu besok. Sehat selalu teman-teman. Thank you yang udah ngedengerin. Moga-moga rezekinya tetap lancar sehingga bisa hadir besok. Nggak mahal lah, 25.000. Kalian hitung-hitung balas budi lah ke lembaga. 25.000. Dan mohon maaf kalau acaranya sangat mendadak. Ya sedikit banyak saya ngewakilin panitia lah ya. Sorry pemberitahuannya mendadak banget, makanya kalau emang nanti ada kurang-kurangnya harap maklum. Itu aja mungkin, thank you. Sama nanti rencana aku share salah satu ini. Kalau aku inget-inget zaman
zaman Madrasah Aliyah Negeri, zaman aku sekolah man, salah satunya adalah mengingat sosok yang sepeda motornya siang tadi sebelum Jumatan saya nemu yang mirip dengan sepeda motor beliau. Saya foto dan saya ini kok tak upload lah di akhir kontenku karena kebetulan ngobrolin seputar alumni man kayak gitu. Untuk teman-teman yang seangkatan dengan saya atau mungkin kakak tingkat satu tingkat atau satu tingkat di bawah, satu tingkat di atas saya, insya Allah kalian kenal dan familiar dengan motor di foto ini. Foto ini saya ambil siang tadi sebelum Jumatan. Saya saat menuju masjid, kelihatan ada motor itu, saya berhenti, saya foto. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan. Terima kasih.